Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan, sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo. ERP sendiri adalah pengembangan dari suatu sistem MRP dan CRM yang selama ini terpisah antara manufaktur, produksi, dan selling. Untuk itu, adanya ERP ini, menjembatani antara MRP dan CRM. Ada salah satu tools yang kita gunakan di sini yaitu aplikasi, yang sudah ada yaitu Odoo. Beberapa fitur yang akan saya tampilkan di sini ada modul. Ini adalah deretan-deretan modul, yaitu ada modul sales, purchase, inventory, manufacturing, dan accounting. Lalu di yang tampilan pertama ini saya menampilkan modul sales. Di modul sales sendiri ini ada beberapa menu bar. Kalau kita lihat di sini ada customer, sales order, product, sales to invoice, order up, sell, setting, dan sebagainya. Saya akan mulai di customer. Nah, ini ada beberapa contoh yang memang sudah tersedia. Contohnya saya sudah buat beberapa. Kita akan contoh coba create. Kita isi di sini nama perusahaannya. Misalkan PT Jaya Selalu. Lalu di sini kita isi industri 1. Nah, ini adalah isian dari customer yang akan kita input. Nah, di sini ada value atau inisialisasi, yaitu accounting. Nah, kita akan milih di sini adalah sales. Sales ini adalah user. Customer tersebut akan siapa PIC salesnya, gitu. Saya akan di sini sudah buat berapa nama, Asep, Bambang, Joko. Saya isi Joko. Lalu di modul accounting sendiri, nah ini ada yang namanya, nah dikasih keringanan atau untuk jatuh temponya customer ini berapa hari. Lalu biasanya di Indonesia itu menggunakan limit kredit ya. Nah, di sini memang tidak ada, tapi tidak jadi soal karena bisa kita edit di backend custom untuk menambahkan fitur-fitur atau menu-menu yang kita butuhkan. Karena basisnya Odoo ini adalah open source, jadi kita masih bisa kembangin untuk lebih lanjutnya. Baik, ini saya save. Oke, lalu kita akan masuk ke menu bar di sales order. Nah, ini ada beberapa yang sudah saya coba. Saya akan coba membuat sales order. Nah, tadi customer-nya adalah PT Jaya Selalu. Ada kemudahan di sini dalam hal pencarian. Nah, di sini ada expiration date. Expiration date adalah berapa lama order tersebut dibutuhkan atau kadaluarsa. Biasanya 1 bulan dari order itu ada. Saya akan masukin pilih 1 bulan. Nah, ini adalah payment order ini berapa lama jatuh tempo, 30 hari, 42 hari, 60 hari, itu nanti kita bisa setting. Nah, lalu di sini ada master. Nah, ini ada inputan SKU barang atau satuan unit barang. Saya panggil di sini gas. Nah, kita mau order PT Jaya Selalu mau order gas Laskarbit misalkan. Berapa banyak?
10. Nah, harganya 15. Nah, ini pajaknya saya hilangin. Nah, untuk produk saya akan sedikit menjelaskan. Saya coba buka tab. Nah, ini juga ada beberapa produk yang memang sudah tersedia. Saya coba produk yang saya input, gas. Nah, tadi kita mau beli, customer mau beli gas laskarbit. Nah, ini gas laskarbit kita, quantity on hand adalah ketersediaan stok kita, yaitu sebanyak 520 unit. Nah, saya akan menjelaskan nanti lebih banyak stok di bagian inventory. Lalu ini adalah tampilannya, yaitu ada nama barang tersebut, nama produk tersebut, kode produk, harganya, berat, weight. Mungkin itu saja infonya. Saya balik lagi ke yang sales order. Di sales order ini, nah kita order 10, 15 unit, 150. Untuk diskon dan sebagainya, ini opsional. Kita bisa pasang di sini langsung atau nanti pada saat di faktur. Nah, order sendiri nanti ada di faktur, tapi itu balik lagi ke kebutuhan. Custom itu perlu, nantinya akan ada bisa ditambahkan di sini untuk diskon dan sebagainya. Saya save di sini. Nah, sudah terbentuk nomor order SO010. Lalu di sini masih statusnya quotation. Status quotation, nah ini ada otorisasi, confirm sales. Saya langsung confirm sales saja. Nah, dia akan membentuk gambar mobil. Artinya ini adalah untuk masuk ke prepare bagian next warehouse. Nah, lalu langkah selanjutnya saya akan masuk di bagian inventory. Nah, di sini ini tampilannya inventory. Sebelumnya maaf, sampai sini, sampai confirm, ini selesai. Artinya confirm sudah selesai, sudah terbentuk untuk jadi order. Nah, di bagian inventory ini untuk ini di bagian warehouse. Ada beberapa menu bar juga di sini, inventory control, scheduler, report untuk melihat transaksi. Nah, di sini ada kamar-kamar atau kolom-kolom transaksi kita. Receipt adalah penerimaan, delivery order adalah berarti untuk surat jalan istilahnya. Manufacturing ini berdasarkan dari yang kebutuhan untuk orderan produksi. Saya akan masuk di menu yang delivery order di sini. Kita bisa lihat juga sebenarnya di sini inventory. Oh ya, ini ada di sini kita lihat. Nah, PT Jaya selalu available. Kita buka di sini, kita klik di dalam, kita lihat. Artinya, tandanya kalau available, artinya stok itu adalah tersedia. Lalu bagaimana jika stoknya tidak tersedia? Jika stok tidak tersedia, maka dia akan statusnya waiting availability. Seperti itu. Nah, di tab-tab ini, di button-button ini pun tersedia, yaitu ada unreserved. Unreserved artinya kita melepas bookingan PT Jaya selalu. Artinya barangnya sudah di-book, di-keep untuk PT Jaya selalu, ini bisa dilepas atau bisa next selanjutnya validate. Saya akan next sini validate.
Nah, ini ada notifikasi, jadi di Odoo akan keluar notifikasi jika ada langkah yang tidak kita kerjakan. Nah, kenapa muncul you have set progress down quantity? Ini down ini tidak saya isi. Nah, saya akan isi. Sepuluh. Atau jika tadi ada warning, dia akan dibantu oleh sistem apply. Dia akan otomatis di sini. Nah, seperti itu. Ini sudah menjadi nomor out dan sudah selesai. Artinya barang tersebut sudah keluar surat jalan. Kita save. Oke, kita balik lagi ke orderan yang tadi. Nah, di sini ketika jadi barang untuk surat jalan, kita tentunya akan mencetak faktur untuk sebagai pemotong stok. Saya akan di menu bar ini ada sales to invoice, artinya orderan terhadap faktur. Jadi ini di bagian ADM, tadi di bagian warehouse sudah selesai, prepare fisiknya segala macam. Lalu kita masuk ke sales to invoice. Nah, artinya ini adalah, nah ini yang statusnya to invoice semua, artinya siap untuk dicetak faktur. Saya cetak, saya create untuk sales to invoice-nya. Nah, ini ada create invoice di sini. Saya bikin. Nah, di sini di Odoo sendiri ada beberapa menu pilihan. Faktur tersebut apakah menggunakan DP atau tidak. Nah, saya pilih yang tidak. Create and view dan create invoice ini ada bedanya. Bedanya apa? Kalau create invoice hanya buat saja, tapi kalau create and view kita akan langsung lihat masuk ke fakturnya. Saya akan langsung masuk ke fakturnya. Nah, ini di tempat faktur masih draft, artinya di sini sudah kelempar otomatis, jadi ngebentuk suatu faktur. Karena tadi langkah sebelumnya dari orderan di bagian ADM, lalu masuk ke bagian warehouse. Bagian warehouse itu ada yang namanya out tadi, nomor out. Dari nomor out, nah ini bagian ADM. Lalu kita validate, ini bagian ADM juga. Nah, terbentuk nomor faktur. Sampai di sini selesai untuk pencetakan faktur dan pengeluaran barangnya. Sampai di sini selesai langkah untuk didistribusinya. Lalu bagaimana jika kita akan melakukan yang namanya pembayaran terhadap faktur tersebut, faktur ini? Saya akan masuk ke modul accounting. Nah, modul accounting ini di sini juga ada beberapa fitur, menu bar. Di sini ada payment, ada vendor bill terhadap PO nantinya, advisor, reconcile untuk reconcile, dan ada beberapa settingan. Saya akan masuk di customer invoice di sini untuk melihat faktur yang telah kita buat. Nah, faktur yang jaya selalu ini tadi kita sudah buat nomor 6 dari SO nomor 10. Statusnya masih open. Artinya faktur ini belum dibayar. Lalu bagaimana kita untuk membayarnya? Nah, saya akan contohkan di sini cara membayar dari faktur tersebut.